مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Latifah Anof dengan NIM 2411033, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi tugas ke-12 membuat video aswaja. Soal nomor 1. Sebutkan 3 di antara thoriqoh muktabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Yang pertama, thoriqoh Qadiriyah. Asal-usul dan penyebaran thoriqoh Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama besar dan sufi yang hidup pada abad ke-12 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau dikenal karena ilmunya yang luas dalam fikih, hadis, dan tasawuf. Thoriqoh ini termasuk salah satu thoriqoh tertua dan tersebar luas di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, terutama melalui para ulama dan wali songo. Pokok-pokok ajarannya, zikir dan wirid merupakan amalan utama dalam thoriqoh Qadiriyah. Zikir dilakukan secara jahar atau lantang, maupun khafi atau pelan, dengan menyebut nama Allah dan kalimat-kalimat tauhid lainnya. Mendorong taubat yang sungguh-sungguh atau taubat nasuha sebagai langkah awal untuk membersihkan jiwa dari dosa. Menekankan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dan mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu sebagai jalan untuk mencapai maqam spiritual yang tinggi. Mengajarkan pentingnya rasa tawakal, qanaah, dan kesabaran dalam kehidupan. Ajaran thoriqoh Qadiriyah memiliki silsilah atau sanad rohani yang bersambung hingga Rasulullah SAW menjadikannya sah dan diakui keotentikannya. Ciri khas yang pertama, banyak digunakan dalam lingkungan pesantren tradisional. Yang kedua, diiringi dengan pembacaan rotib seperti rotib al-hadad atau rotib al-atas sebagai zikir harian. Yang kedua, thoriqoh Naqsyabandiyah. Asal-usul thoriqoh ini didirikan oleh Bahauddin Naqsyaban di wilayah Bukhara atau Uzbekistan pada abad ke-14 Masehi. Thoriqoh ini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia dan memiliki banyak cabang atau varian seperti Naqsyabandiyah Khalidiyah. Yang kedua, thoriqoh Naqsyabandiyah, pokok-pokok ajarannya. Ciri utama thoriqoh ini adalah zikir khafi atau zikir diam dalam hati yang dilakukan tanpa suara sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah secara mendalam.
prinsip khalwat fi al-jalwah atau menyendiri di tengah keramaian. Artinya, meskipun seseorang hidup di tengah masyarakat dan aktivitas duniawi, hatinya tetap tertaut kepada Allah. Yang ketiga, mengajarkan muraqabah, yaitu merasa diawasi dan dilihat oleh Allah setiap saat. Menekankan pada latihan spiritual secara bertahap atau maqamat seperti taubat, wara, zuhud, sabar, dan ridho. Pentingnya bimbingan mursyid atau guru spiritual yang telah mencapai maqam tertentu untuk membimbing murid dalam menjalani tarekat. Ciri khasnya dikenal dengan kedisiplinan dalam wirid dan zikir. Di beberapa daerah, tarekat ini menyatu dengan kegiatan tarekat-tarekat lain seperti Qadiriyah, sehingga dikenal sebagai Qadiriyah Naqsyabandiyah. Yang ketiga, Thariqah Syadziliyah. Asal-usulnya didirikan oleh Syekh Abu Al-Hasan Al-Syadzili pada abad ke-13 Masehi di wilayah Afrika Utara. Thariqah ini kemudian menyebar ke Timur Tengah dan Asia Tenggara. Di Indonesia, Thariqah Syadziliyah berkembang terutama melalui jalur pesantren dan para ulama alumni Timur Tengah. Pokok-pokok ajarannya, syukur menjadi fondasi utama dalam pengantar spiritual, bukan hanya sabar terhadap ujian, tetapi juga bersyukur atas segala nikmat. Menekankan pada tawakal, yaitu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah setelah melakukan ikhtiar maksimal. Yang ketiga, mendorong zikir secara lisan dan hati, baik dalam keadaan khalwat atau sendiri maupun jalwah di tengah masyarakat. Mengajarkan bahwa seorang sufi tetap bisa mengelola kekayaan dunia asalkan tidak diperbudak oleh dunia tersebut. Sebuah pendekatan yang moderat antara zuhud dan keterlibatan sosial. Yang terakhir, menjunjung tinggi adab dan akhlak baik kepada Allah, Rasulullah, guru maupun sesama makhluk. Ciri khasnya lebih rasional dan terbuka dalam menghadapi kehidupan modern dan banyak pengikutnya dari kalangan cendekiawan dan intelektual muslim. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan rabit? Jelaskan. Pengertian rabitah. Rabitah adalah kondisi batin seseorang murid yang selalu mengingat mursyidnya dalam hati sebagai jalan untuk menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat mursyid yang saleh, jujur, dan telah dekat kepada Allah, seorang murid diharapkan lebih mudah menghadirkan rasa khusyuk, takharub, atau kedekatan dan keikhlasan dalam zikir dan ibadahnya. Tujuan dan manfaat rabitah. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada mursyid, sehingga menumbuhkan semangat dalam suluk atau perjalanan spiritual. Yang kedua, membantu murid lebih cepat terkoneksi secara rohani kepada Allah melalui mursyid sebagai perantara atau wasilah. Yang ketiga, menjadikan mursyid sebagai teladan dalam berakhlak dan beramal. Yang keempat, membersihkan hati dari rasa ujub, sombong, dan lalai karena murid senantiasa merasa diperhatikan secara spiritual oleh mursyid. Cara melakukan rabitah. Yang pertama, praktik rabitah biasanya dilakukan sebelum zikir atau saat meditasi spiritual dengan cara duduk tenang dalam posisi meditasi atau zikir, menutup mata,
dan membayangkan wajah mursyid atau sosok mursyid di hadapan atau di dalam hati. Menghadirkan niat bahwa hubungan ini bukan menyembah mursyid, tapi sebagai sarana mendekatkan kepada Allah melalui wasilah orang saleh. Setelah itu, baru berzikir atau berdoa. Rabitah bukanlah pemujaan terhadap mursyid dan tidak boleh disalahartikan sebagai syirik. Dalam akidah Ahlussunnah, mursyid hanyalah wasilah atau perantara, bukan tujuan akhir. Ulama tasawuf seperti Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa menghubungkan diri dengan orang saleh dapat membantu memperkuat spiritualitas seseorang. Terima kasih dan maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.